حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أما بعد. Langkung yang mana kita kesempatan masih diberikan kesempatan kesehatan serta umur dalam kegiatan ngarumah haji rutin malam Senin di kita cintai ini, yaitu Masjid Riyadus Sholihin. Mudah-mudahan ini menjadi saksi, mudah-mudahan menjadi amal yang nanti akan kita raih di hari akhir. Salam yani Habibah wa alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, sebagaimana kita mafhum bersama bahwa malam Senin ini adalah malam yang memang malam yang kita nanti-nanti, karena ada kajian yang sangat luar biasa yang selalu kita dengarkan, yang selalu kita bahas. Oleh karenanya mari kita simak sama-sama pengajian ini yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Dr. Al-Hajj Bapak Rudi Ahmad. Namun mungkin nanti di pertengahan pembahasan jika ada yang mau disampaikan silahkan ya Dok ya, untuk bisa menyampaikan, walaupun nanti mungkin di tengah-tengah kalau ada yang memang perlu dibahas atau dipertanyakan, nanti sambil mengalir aja, kita sifatnya terbuka. Baik, kita langsung saja, saya serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Al-Mukarram Dr. Rudi Ahmad. Banyak duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, wabil khusus guru kita Pak Kiai Haji Jinah As'ari, mudah-mudahan tetap sehat, diberikan usia panjang untuk membimbing kita. Bapak-bapak yang saya hormati di pengajian malam Senin ini ya, hari ini kita akan bahas terkait tayamum ya, karena di sesi kemarin saya membahas tentang wudu. Jadi toharoh untuk menghilangkan hadas, bukan najis. Kalau najis itu kan kullu syai'in mustaqdarin, setiap sesuatu yang dianggap kotor atau jijik. Tetapi hadas itu kan tidak kelihatan. Tetapi hadas itu abstrak, amrun i'tibariyun, tetapi yamna'u sihatas shalah, tetapi menghalangi sihatnya salat, kesahannya salat. Nah, kemarin kita telah bahas wudu. Wudu itu medianya air kan. Airnya harus tahirun mutahhirun, suci mensucikan. Caina cai mutlak, mutahhirun bisa mensucikan. Air kopi diketel suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air ente ada di ketel, dia bisa jadi bisa membasuh muka. Air teh suci tetapi tidak bisa menyucikan. Di Al-Quran itu ayat tentang wudu dan tayamum bersatu. Kita akan lihat penggalannya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Bangsa Arab itu kan dulu sungai besarnya itu di sebelah Gasasan ya, Sam hari ini itu hanya dua. Ada sungai Furat, Furat itu Efrat. Ada juga sungai Tigris. Sungai Furat ini kan sering diabadikan sekarang di medsos, banyak informasi itu. Tanda kiamat telah dekat karena sungai Furat mengering. Tanda kiamat telah dekat karena Arab sudah menghijau. Memang terang kiamat gitu. Nabi saja hanya memberitahukan asyrat ya, tanda-tanda kiamat saja. Tapi biarlah orang berkata apapun supaya ramai di media sosial. Kata Al-Quran, fa illam tajidu ma'an, maka jika kalian tidak menemukan air, bisa jadi wadi-wadi kubangan air yang ada di padang pasir Kapungkur ketika ayat ini turun, kadang ketika musim tertentu mereka kering. Bahasa kitanya oase. Oase itu kan air di padang pasir. Dia itu ada di cekungan, di wadi-wadi biasanya. Dan terkadang itu kering. Tapi ada beberapa daerah di Arab juga yang airnya mengalir. Tapi ketika seseorang ingin melakukan sholat lalu tidak ada air, bagaimana? Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian melakukan tayamum dengan tanah yang baik, dengan tanah yang layak. Memang di urang teh tanah teh macam-macamnya. Kamu di Sunda mah tanah berem, tanah lempung, tanah sungai, tanah yang lain-lain. Kebetulan Arab itu dulu soid. Soid itu tanah gemburan pasir kecil-kecil, padang pasir kan. Ayat itu di Arab seperti tanah di gelembung teu aya. Mereka itu padang pasir semuanya. Maka Al-Quran menyebutkannya soidan. Pertanyaannya, di Indonesia ada enggak soidan? Susah, ayahnya di pinggir laut, di pantai. Tapi daerah orang mah seuneu teh tanah biasa. Ini urusan bahasa lah, urusan bahasa. Jadi pamil soid dia tanah lempur gitu, tanah teh gembur tapi pasir. Gimana caranya? Upami di urang pan aya taneuhna macam-macamnya. Aya tanah susukan, tanah kulah, tanah lempung. Pami urang ngagari sumur kan nuhun benten-benten taneuhna. Di urang sebutnya turab. Turab itu tanah-tanah yang dalam bahasa Ipana partikelnya sangat rapat. Jadi urang lempung hajabina. Gimana caranya? Upami henteu aya cai, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka hendaklah mengusap dengan soid itu pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Sebelum kita masuk praktek, bagaimanakah cara tayamum? Apa sebab tayamum sehingga seorang itu bisa melakukan tayamum? Apakah setiap kondisi dia bisa tayamum? Yang pertama, al-marad, sakit. Tapi jangan relatif sakitnya Pak Yadi. Kata dokter begini, Pak punten pami tilu dinten ayeuna entong kena cai, pami kena cai panyawat bapak langkung parah, tayamum. Kita punya salah satu luka misalkan atanapi sawu dokter lah di titik anu anggota wudu, lalu kata dokter jangan sekali-kali bagian tubuh ini kena air, maka tayamum.
Jadi lamun tiris-tiris ayeuna ya apakah harus tayamum? Tidak ya. Yang pertama adalah sakit, tapi ukurannya dokter menyatakan kalau terkena air ini sangat membahayakan. Yang kedua, asalnya, sebabnya, kalau wudu kan pakai air, tapi kalau tayamum pakai tanah. Maka sebab yang kedua adalah tayamum itu dilaksanakan karena pakdul ma'i, tidak ada air. Pas bade wudu sadayana susukan ngoletrak, pam teu jalan, tatangga kampung teu aya sumur, sadayana pokona mah teu aya Pak, milarian kagelembung, kapasi terong, kasindang reret, teu aya cai, maka tayamum. Pami urang makan di urangnya aya pam saat 2 jam atau setengah hari masih ada air kan, masih ada cai kan, banyak sumur aya kene sesukan kira-kira suci dapat bisa dijadikan air wudu. Tapi pami satu saat kondisinya di satu Korea, satu kampung teu aya pisan cai gitu, kadieu teu aya, kadieu teu aya, kadieu teu aya, ari pek teh aya air minum isi ulang, tayamum tong Pak. Teu aya pam mah, teu aya susukan mah, ngan aya kene air minum isi ulang, tokona teh jalan, tayamum tong. Ya jangan, karena air masih ada. Walaupun dipeser cahina kan, orang kadang-kadang gitu ya Pak, paminuju pam saat geuningan mesere air minum isi ulang dikanabakeun. Maka pakdul ma'i ini menjadi syarat, benar-benar tidak ada air ketika datangnya waktu sholat. Pokoknya mah di dongkap waktu sholat, wah iya teu aya pisan, ngurulingan ke itu ka dieu teu aya pisan, maka di situ siapkan tayamum. Yang ketiga, airnya itu ada, tapi li'atsi hayawanin, karena hewan-hewan yang dimuliakan. Punten, dina kulah teh kolam aya si cai mah, sisi cai nage kulatan 2 kulah atau lebih faaksaro. Tapi lamun ieu dianggo wudu kusa kampung eta muning bakal dehidrasi, eta muning mah tiasa hirup deui Pak. Aya domba, aya munding, aya hayam, tapi hayawanna yang muhtaram itu yang dimuliakan ya, munding urang mah, sapi, kerbau, kambing, hayam. Tapi hewan-hewan yang tidak dimuliakan tidak dihitung di situ. Aya si cai mah ngan lamun dianggo ku urang wudu, ternyata ieu hewan-hewan bakal pupus aduh, bakal maut. Nah itu bisa jadi tayamum. Nah, langkah kedua ketika kita tayamum itu, yang pertama kondisi normal Pak ya, kondisi normal. Pilih tanah yang suci. Tanah suci Pak, cari we tanah suci. Sisi naon? Sisi sawah, pokoknya tempat-tempat yang diduga kuat di situ tidak ada najis atau menjadi mutanajis. Pemikir mah aya tanah tapi gigireun kandang hayam, bahaya Pak. Aya tanah tapi gigireun kandang domba, henteu. Tapi cari tanah yang suci. Tanahna dicandak Pak, dicandak. Entong seuseur teuing. Nah 2 ramu atau sabarahan kinten-kinten mungkin tiasa dianggo tayamum. Canak Pak, tanahna gemburkeun. Malah kapungkur mah sepuh kapungkur supados pisan katinggal sucina sok ngahaja Pak. Taneuh kulah dihanap, digaringkeun, digemburkeun. Engke pami aya tayamum tiasa ku eta gitu. Kan aya mah sasahnya gitu nya. Kapungkur mah gitu Pak. Jadi taneuh kulah dihanap, diangkat ka luhur, digaringkeun, digemburkeun, disimpen, kin bisi teu aya cai teu tayamum. Tapi ayeuna mah
tinggal we cari we tanah-tanah anu dianggap diduga suci. Candak Pak, dicandak. Orang ilustrasikeun ya. Ngangge nampan lah, ngangge naon lah gitu. Sapu tangan atau nampan. Terus dirinya aya taneuhna digemburkeun. Pertanyaannya, ari ngusapna teh ngangge taneuhna atape ngangge debuna kan gitu. Ulah logika karena tayamum kan dina wudu oge ngangge cai ketika ngabasuh muka teh ngangge cai. Oh berarti dina tayamum ge ngusap pameun teh ku taneuhna ka dieu Pak gitu. Kan henteu. Tah dosasikeun banyak janten canak we taneuh digemburkeun. Tapi emut Pak, tayamum itu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Pami wudu mah selama tidak batal bisa berkali-kali. Tayamum mah dilaksanakeun teh hanya untuk satu kali sholat fardu. Lohor tayamum, netepan lohor, asar tayamum deui. Nah, singkat cerita, terus aya di dia Pak, di dia. Setiap ibadah sahnya itu niat. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus tah pami dina wudu kamari urang niatna teh kan inda awwali gusli juz'in minal wajhi. Ketika basuhan pertama kali bagian muka dina wudu mah, dina tayamum mah niat nage ketika mengepakkan tangan kena taneuh Pak. Nah, cobinya Pak kita taneuh. Nah ieu Pak di dieu. Nawaitu tayammuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Mangga gitu. Nawaitu tayammuma li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Duduk, belajar duduk. Nah, ini Pak. Contoh, nawaitu tayammuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala. Iya, Pak. Punten, ya. Kan pasti nempel apanya dina ieu teh si taneuh teh. Nah, habaya langsung ka dieu, mangga itu nyeri mah. Dasar sama bukan taneuhna tapi gubad debuna Pak. Gini kan Pak, ini. Nah, kan mengusap wajah Pak, mengusap wajah. Tapi pastikan tidak ada usapan tanah, debunya itu yang mustamal. Berarti pami kitu mah Pak. Ieu kieu. Nah Pak, mana heula Pak? Bisa nu kanan heula tiasa ka dieu. Berarti kana kiri sini. Satu. Sesuai batasan nama ka dieu Pak dikandakon. Min mana binti syari tidak dakon ka dieu. Beres? Iya Pak nu hiji deui mah ka dieu. Cekak kepurukeun Pak. Kepurukeunna sa si dieu Pak. Ki mustama ka taneuhna tapi ka dieu. Pertanyaannya, apakah ketika tayamum itu sunnah 3 kali? Tidak, cukup 1 kali tayamum. Sekapa sekali ki. Beres. Perukele kan itu kayak anu nempelnya Pak, kerikil-kerikil anu tempel. Baru enak karena panangan Pak. Biasa dik ya. Kinten-kinten dina panangan kin aya kerikil-kerikil mata ngaraheutkeun kana anggota usapan, maka ditiup pula sekedap gitu. Kanan heula kan Pak sunatna, ieu Pak begini kan. Nah ini gini. Ya anak pula Pak. Ka dieu. Sampai ka dieu tah. Pan dia masih ada kamu usapan ke kiri Pak. Padi ka dieu kan Pak. Kan nyambung semua. Ka dieu. Beres tayang. Tekedah. Jantan sangat mudah saresna gitu. Upami urang di dia berarti prosesnya seperti itu. Itu banyak. Jantan saresna kan mudah lah ya muntahnya.
mudah tinggal kitu hungkul. Mung niatna benten upami dina wudu mah ketika basuhan pertama membasuh muka, upami tayamum mah ketika pertama kali melakukan tayamum. Lohor rengse depan lohor ilaharna sajabina asar teh teu acan cai keneh tayamum deui. Maghrib teh teu acan aya cai keneh tayamum deui. Ai pas malam Jumaah pada sep. Ari pas bade goslul jinabah kana junub. Teu aya cai, korang kuring kan boleh menghilangkan hadas besar dengan tanah dengan tayamum. Ari ieu lepat Pak da kumargi dina goslul janabah ku cai ge osok ngagubur cai, ieu mah paradang gulang-guling we di dieu. Di lapang gitu-gituan subuh-subuh teh gitu. Henteu goslul janabah cekap ku tayamum. Contoh Pak, panganten baru Pak. Panganten baru teh nya maklum panganten baru yaumul jafaf kan honeymoon. Ari pek teh pas jam 3 mah gibrik Pak langsung. Daruwas teh mun panas. Teu tiasa ku wudu sajabina tayamum we Pak. Ngan wayahna 2 kali. Tayamum pertama na anjeunna ngahilangkeun hadas besar. Nawaitu tayammuma lirafil hadasil akbari karena jinabah kan tadi. Beres tayamum kahiji anu kaduana netepan subuh. Janten kitu tayamum Pak. Teras. Ya sebagai pengantar unggul banyak. Memang di urang mah alhamdulillah lah daerah Cianjur Indonesia mah karena pasokan cai na seueur, tapi agama memberikan kemudahan. Jika tidak ada air maka bisa tayamum. Maka di pesawat terbang ataupun di mana kereta api manya orang teu kudu maksakeun bade wudu ka mana ka handap. Mun di pesawat itu kan rata-rata makanan mahal ya. Aya bisa gigireun digigireun teh ibu-ibu orang Bandung ari incuna teh hoyong pop mie Pak. Mohon maaf saya sebutkan produk ya. Pop mie kan di pesawat mahal Pak, 35.000. Mama hoyong pop mie. Ulah cenah mahal, kewe turun heula, manya turun heula ka handap kan gitu. Nah itu Pak di pesawat di mana-mana tiasa walaupun ikhtilaf ulama karena ada pertanyaan apakah di pesawat itu ada debu, karena bahasa pesawat reclining seat, setiap saat beres penumpang turun semuanya itu bersih lagi. Di kereta api reclining seat kan bangku-bangku setelah beres penumpang yang lain dibersihkan lagi, tapi itu kan ikhtilaf nanti kita jelaskan. Yang paling penting mungkin kita paham prinsip bahwa tayamum itu seperti itu, hanya mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Mangga Bapak-bapak menawi aya pertarosan sekitar ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz untuk wajah teh sebelah tangan dulu, yang kira tangan dulu. Oh ya, baik. Tadi beda dengan tangan. Yang mustahab ya, yang mustahab itu berarti bagian wajah kanan yang diusap pertama. Berarti gunakan tangan kiri ke sini kan? Nah, berarti bagian keduanya, bagian wajah sebelah kiri ke kanan gitu. Kumaha pamikieu Pak? Biasa teh anu kanan ku kanan, nu kiri ku kiri nya mangga wae, yang penting mah kausap sadayana we kan gitu. Atanapi sadayana Pak biasa mangga, tapi kirang tarapti Pak. Biasana pami tarapti mah supaya sadayana kausap ti dieu min madabid syari ila dhaqan ka dieu Pak. Sampai ke belahan hidung kan. Sampai ka dieu. Gitu Pak. Apa aya pertarosan? Dan memang langkih dilaksanakan banyak, tapi kedah terang kedah terang.
Mohon. Mohon. Baju latihan Pak. Mangga Pak orang Cebian Pak. Bade calik gitu mangga, bade nagog mangga gitu kan. Turob itu bahannya, tapi yang ditepuk-tepuknya debunya Pak. Oh ente harus debu tanah, harus gubar tanah. Jangan sampai ka debu tina, mohon maaf, jarami anu toska belum di mana di sawah ente tiasa tayamum kedah tanah we bahan dasar nama. Mungkin kayak filosofi dah Pak Ustaz, kenapa harus mesti dari tanah gitu kan? Ya, itu diduga kuat Pak. Diduga kuat itu berhubungan kembali pada penyadaran bahwa manusia itu berasal dari tanah. Tanah itu kan bahan dasar kita Pak, maka mendekatkan diri daripada tanah. Yang kedua, ternyata hasil penelitian para ahli Pak di bidang ilmu pertanahan ya, geologi, soil, turab, yang lain-lain, itu ternyata partikelnya itu nyambung dengan partikel yang ada pada anggota wajah dengan tangan. Jadi ketika eta masuk itu bisa menjalin hubungan koneksitas antar partikel di kimiawi gitu. Seperti sekieu Pak, anu najis mughaladhah itu kan disertu 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya oleh tanah. Sakumaha ngange sabun nu sae tetap tidak dipandang sah menurut fikih. Hapunten aya hinzir Pak, ataupun di urang mah kalbnya anjing ya, anjing. Ngegel ka urang teh Pak, ngegel kan najis, atau leuko ngaretak kan najis Pak, najis. Atanapi nu paling parah ngegel kan najis Pak. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Kan sertu 7 kali Pak, diwasuh 7 kali. 1, 2, tapi ihdahunna biturab, salah satunya dari 7 itu pakai tanah. Nu mana we tah nu kasabaraha hiji mangga pakai tanah. Jadi kalaupun pakai sabun dianggap tetap tidak mencukupi menghilangkan najis mughaladhah. Agama itu kan bicaranya saklek kayaknya, tetiasa digentos kudu sanes gitu. Jenis tanah mana? Lamun dina mobil memang daya aneh. Baik. Berarti misalnya tadi di Surabaya berangkat ke Cianjur. Mohon. Pulang ke Cianjur. Ternyata di Pertamina Negara itu mepet waktunya. Luhur asal coba dulu. Sedangkan air tidak ada. Kemudian kita mau berhenti juga tadi karena terdesak waktu. Nah ini tanahnya mana, jadi sudah mana, terus pulau dan biasa menggunakan debutan. Baik.
Mohon. kemudian kita ke jok kapal Mohon. itu kita naik kali ini Baik. Ya. Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Salam. Pastikan keadaan sekitar dan tempat yang mungkin ada air terjamah. Contoh perjalanan. Apakah ada aqua di jalan? Air minum? Berarti tayamum tidak boleh. Berhenti di mana? Di rest area ternyata masih ada air. Beli air, Pak, beli air galon, air apapun, air yang sifatnya tahirun mutahirun, maka tayamum tidak berlaku. Pastikan dulu benar-benar tidak ada air. Kalau ternyata, saya contohkan, ini kan kondisinya masyaqqah. Ayah si cai mah, Pak, cai mah ayah. Kita uji kaidah fikih. Cai mah ayah, tapi sabotoleun, Pak. Pertanyaan pertama, lamun cai ayah sabotoleun, apakah mesti tayamum? Tidak, sebab kiasnya begini, jangankan cai anu ngagolontor al-jari, embun pun bisa dipakai wudu. Embun, Pak, al-barad anu nempel karena enteh-enteh misalkan pagi-pagi subuh-subuh itu tiasa pakai wudu, Pak. Al-barad ai as-salju, apalagi salju kan salaj ya, salju cuma aya salju paling di Papua kan. Berarti, Pak, pami aya keneh tiasa meser cai, tayamum tidak berlaku. Tapi satu saat memang bisa jadi kering kerontang, tidak ada air. Bahkan kalau itu cai anu dina aqua urang teh setengah deui, sementara kondisinya kemarau, urang repot dehidrasi, bermasalah, maka tayamum. Pertanyaan kedua, apakah mesti tayamum itu hanya bentuk fisik tanah? Begini, Pak, secara bahasa ya, tayammama Zaidun, Zaid bertayamum. Orang di adat bahasanya sudah paham bahwa walaupun dia pakai tanah, yang diusapnya itu bukan bentuk gurih tanah, tapi debu-debunya. Maka ulama pun ikhtilaf, apakah boleh debu dijadikan media tayamum jika memang tidak ada turobnya? Baik, saya ceritakan. Saya tidak akan bicara madhab di luar Syafi'iyah. Madhab Syafi'iyah. Imam Nawawi itu nulis kitab namanya Al-Majmu' bi Syarhil Muhadzab. Al-Muhadzab itu karangannya Imam Asy-Syirazi. Asy-Syirazi itu punya guru namanya Al-Imam Al-Asparayini. Asparayini boga gaduh murid namina teh As-Sahrastani, pengarang Amil wan Nihal. Citakan di situ. Yang mahiyah itu apakah tanahnya, apakah debunya? Maka dipikih-pikih setelah periode Imam Romli Payadi, ada dua orang yang itu hubungannya anak dan bapak, disebutnya Syafi'i Shogir. Yang pertama Syihabuddin Romli, yang kedua Samsuddin Romli. Kata Imam begini, jika saja memang tidak ditemukan wujudnya turob layaknya tanah biasa, tapi diduga kuat, ini Pak, diduga kuat don bahwa di tempat itu muncul debu,
dan jauh dari prediksinya mutanajis, maka boleh menempelkan itu pada makan tempat yang diduga kuat ada debu. Ikhtilaf Pak, ikhtilaf ulama. Tapi aya nu hati-hati. Contoh, ini pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Maribari. Al-Maribari itu nulis kitab namanya Qurratul Ain Bimuhimmatiddin. Oleh sendirinya ditulis syarahnya namanya Fathul Mu'in. 200 tahun setelahnya oleh Abu Bakar Sato itu tulis hasiahnya I'anatul Talibin. Dijelaskan, jika saja dia bepergian, bahasanya, kalau dia melakukan safar dan itu tidak ada tanah, maka bisa dia membawa tanah dari rumahnya untuk tayamum. Maka pendapat ini dipergunakan oleh sebagian jemaah haji, meskipun di pesawat dia buka sapu tangan, buka tisu anu di bumina nyanak debu, nyanak tanah. Tapi pendapat mutaakhirin setelah tadi Pak Al-Maribari itu ada membolehkan yang pakai debu. Jadi Pak Yogi, jangankan urusan tanahnya, urusan posisi batas tangannya pun ikhtilaf. Di Arab itu Pak, ini dari sini ya, ujung sini sampai pergelang ini mah kafun, telapak tangan. Ini batan, ini kafun, ini batul kafa kan ya, girona kan. Tapi yad itu ti dia dugi ka dia Pak. Tapi kalau hasta jila di sini ke sini, maka di mazhab Syafi'i coba lihat. Kita lihat telah ayat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang pertama itu pakai wa aydiyakum. Tapi yang kedua famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dua-duanya dia jamak. Yang satu mansub posisinya karena awalnya dia maf'ul bih. Yang kedua dia posisinya majrur, dia semua ma'tuf daripada jar majrur, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tapi berbeda, ada pendapat dari Hanafiyah aydikum, kata singular mukhonah yadun, itu bukan ini ke sini, tidia kadia ge yadun gitu, musakihum loh, jadi tong ruas lah. Itu golongan mana ya? Banyak kieu tayamum teh. Kudu ka dia. Jangan menyalahkan orang, dia juga ada fikihnya. Itu perkawis batasan usapan ya Pak gitu. Apalagi batasan tentang tanah. Mung aya deui Pak nu kieu ya. Ya jadi bukan mempersulit ya, tetapi membawasan. Karena anjeun di pesawat terbang henteu pakai tanah, sementara debu pun di situ tidak ada, karena kan pesawat itu rekening seat, setiap keluar ya Pak Iman langsung bersih. Berarti sholat nate dihurmatil wakti. Pas turun di bandara wayahna kedah ngodoan. Pendapat katidu teh Pak? Maka abdi kapungkun gitu Pak, pun Bapak pasang jaya wayahna maneh kudu mawa taneuh. Pan aya kitu henteu cenah kawan itu bawana tos abdi jeung pembocana ke taneuh kan gitu Pak. Tak enak kita baginya mangga pilihan lah. Kalau misalkan menggunakan pendapat bungkeleukna turab, berarti pendapat Syafi'iyah sebelum ar-ramli. Tapi kalau hanya gubar debu-debunya setelah ar-ramli gitu. Jadi tinggal milih yang mana. Ngan abdi ge repot Pak lamun ayeuna hormat waktu.
pas turun ke bandara ngodoh leung lamun perjalanan Isa lamun Isa tabu 8 Pak kan tempat Isa lamun di bandaranya di Jakarta ke Jeddah itu 9 jam berarti dugi jam sabaraha jam 5 subuh kan mau subuh Pak pasti ke Jeddah mah jam 12 kan? Jam 1 malam masih kene Isa leung lamun kitu komo lamun lohor asar maghrib di jalan kan repot Pak berarti lamun 3 kali tepan Kang Yaji 3 tayamum gitu tayamum deui kan gitu kita Pak Yadi puntennya jadi banyak gitu jadi pami tong reuwas lah Pak pami aya perbedaan pendapat duang ge seueur di diwangeunnya aya yang diurangkeun tepana nu wah rekuh sholli fardhu maghrib aya nu Allahu akbar aya kan gitu Pak diurangkeun aya kan idenya ngan kamana ya niatna gitu hungkul gitu aya deui Pak mangga fikih itu luas Pak ya fikih itu luas tetapi harus agak paham teori ikhtilaf oh kenapa begini ibu-ibu naroskeun ka abdi jang haji tiasa teu emak engke lamun tayamum ngange pupur pipa non kapungkur mah Bapak pipa sanes anu kanggo nini teh aya merek pipa bedak pipa mak cenah kerek umroh tiasa nge pipa tayamum teu tiasa emak kedah ku aya geuning nini kan aya merek bedak pipanya anu koneng langsat ya hayong ku eta cenah gitu teu tiasa Pak aya tukang moci kan di moci sok aya eta geuning tipung ngobodasna tiasa teu nyaah ieu tias moci teu tiasa kedah ku taneuh kan gitu teu tiasa kedah ku taneuh cek apanya cek cek apanya mudah-mudahan Baik Pak, pertanyaannya ketika kita bicara hukum syariat bukan masalah kapan implementasi mata tutabbaku hadis syariah, tetapi pertanyaannya begini Pak, setiap Allah menetapkan hukum asal azimah Allah berikan rukhsah gitu Pak. Asalnya setiap orang wajib puasa, kutiba alaikumus syamu. Ayat itu setelahnya bicara apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah itu Pak sayang pada hambanya. Setiap menetapkan hukum azimah asal Allah tetapkan rukhsah. Gitu Pak. Jadi kalau satu saat tidak bisa ada air, ambil keringanan dariku kata Allah gitu kira-kira mana? Jadi gitu. Salat tidak bisa berdiri, qu'udan duduk. Tidak bisa qu'udan, multaji'an, nyangkere, tidak bisa multaji'an, mustalaqiyan,
Fa illam tastati fabi imain, isyarat kan gitu. Runtutan itu Pak mulai dari qu'ud, mutaji'an, mustalqiyan sampai ima itu adalah rukhsah. Jadi syariat Allah itu lengkap Pak. Ngan duka ieu teh ngan dina masalah bab namahan bojo nah make opat heula ujungna hiji tapi neliti eta Pak ayeuna teh. Tapi ini mohon nanti di edit Pak, jangan sampai muncul itu. Biasanya kan gitu Pak, awana ajimah heula langsungnya. Puasa itu wajib, kutiba alaikumus siyam. Tapi ketika ayat sebelumnya, ayat setelahnya, faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun, terus wa alal ladina yudikunahu, ngan payadi dina bab masalah namahan bojo nah opat heula kaluhur heula 2 3 4 kakara hiji tah eta Pak Iman anu menarik di pikiran-pikiran tafsir teh kan gitu. Hapunten di mah heureungna Pak, heureung ngemutna lah gitu. Gitu Pak Haji ya. Jadi bukan masalah kapan implementasinya, setiap Allah memberikan azimah, Allah berikan rukhsah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Pak manfaatna. Hapunten bilih aya kakirangan kabodohan simkuring manusia biasa, mungkin bilih aya sesuatu nu lepat tiasa toel simkuring mudakarah kinten kumaha mohon mohon Johan. Mohon. Tapi ada alasan dasarnya. Mohon. Beda pemahaman. Ya saya sampaikan nanti saya ngajok. Ngajok gitu. Kain darat mana tanggal saya sampai orangnya. Iya. Berbarengan saya orang kawan yang begitu terus ya sangat percaya karena ini kemungkinannya masih banyak. Pembenah pesawat. Repot. Kaita. Mana? Masuk aja. Cek apa ya Pak? Bisa. Kita ada Dr. Rudi yang sudah bagaimana tadi tata cara mengenai tayamum yang jadi catatan besar tayamum ini adalah untuk kita bisa melaksanakan itu dari sisi ketika kita sakit, karena tadi kan ada 2, ketika sakit atau benar-benar tidak ada air setelah air itu dicari. Namun untuk realitanya karena kita tadi dibahas masalah tempat kita adalah tempat tropis atau subur cai lah gitunya, yang memungkinkan untuk kita bisa mengimplementasikan margida ieu ilmu tayamum teh pasti diperyogikan ketika orang teu-damang. Itu sehingga agama teh henteu mempermudah, henteu mempersulit, atau kita juga punya keyakinan lebih. Cekap da orang dipaksakeun oge ngaripuh-ripuh tos orang yakin tiasa tayamum. Da orang masuk karena kategori sakit ya, sakit yang seperti apa ya silakan kembalikan ke jamaah sekalian ya. Itu untuk menjadi kesimpulan sehingga tidak muncul pertanyaan buat apa tayamum da cai aya ya. Potensi yang paling besar buat kita laksanakan adalah nanti di alasan sakit. Itu yang perlu kita garis bawahi. Baik hadirin sekalian, tadi yang disampaikan menjadi manfaat buat kita sehingga kita dipermudah untuk melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya fikih, kegiatan atau ibadah sehari-hari. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul masjid.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakitun wabillahi taufiq wal hidayah wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.